pasti harus tetap semangat. Dan yang tadinya lemes ya dipasang-pasain. Ini kan apalagi masih baru ya, baru 4 hari. Jadi biasanya kan kita kalau puasa biasanya sekarang puasa, besok enggak, sekarang puasa, besok enggak, puasa daun. Nah kalau sekarang puasanya ini mau nggak mau harus setiap hari gitu. Terus aktivitas juga pastinya nggak boleh dibatasi, tapi nggak bisa juga harus dibatasi karena punya pekerjaan yang lain selain di dunia entertain. Jadi mau nggak mau ya dinikmati aja, disyukuri. Alhamdulillah. Mami mungkin memaknai puasa kali ini seperti apa sih, Mi? Yang pastinya tetap terasa kesepian ya, nggak ada orang tua, jauh dari orang tua. Tapi mungkin apa ya, keluarga kita nomor satu kan keluarga ya, nomor satu keluarga. Bisa kita jauh dari orang tua, apalagi dengar ke orang tua itu lagi sakit, itu pasti kepikiran ya. Walaupun udah punya suami, Iya. tidak ada yang bisa menggantikan kedua orang tua di hati saya. Orang tua ya cuma dinikmati aja, karena biasanya kan ada yang suka mengganggu saya dengan nih makan, udah buka puasa belum, lagi di mana gitu. Sekarang sudah tidak ada yang memprotek saya lagi, jadi ada yang sisi yang kurang. Ada kerinduan matinya ya? Pasti gitu kan. Justru semakin kesini tuh kalau apalagi ngeliat teman-teman aku bersama orang tuanya yang masih utuh, itu ada perasaan ya Allah gitu, ada perasaan sedih juga ada. Karena kan kalau di bulan puasa itu kan ngajinya tiap hari ya, apalagi rumahku dekat masjid, otomatis tuh azan terus orang ngaji itu kadang inget gitu. Seperti apa, Mi? Iya, Mungkin? ya inget aja gitu, maksudnya aduh seandainya gitu ada papi aku gitu yang bisa nemenin aku gitu kan. Terus setiap hari kan kita kerja, selain kerja kita juga menyibukkan waktu untuk kerja. Orang untuk melupakan segala sesuatu itu kan menyibukkan waktu dengan bekerja, baru dia bisa melupakan apa yang ada di rumah gitu kan, atau apa yang ada di luar, permasalahan apapun itu. Begitupun saya gitu, kalau lagi banyak pikiran tentang orang tua, terus saya tuh boleh dianggap seperti anak pertama. Jadi ibu saya tuh kalau curhat apa itu semua di saya gitu. Jadi saya orangnya cuma bisa menampung gitu. Sedangkan saya nggak bisa curhat kemana-mana. Jadi belajar dari masa lalu, ketika dulu saya masih muda itu suka mungkin terlalu ekstrovert sehingga tidak ada untungnya untuk saya. Tapi ketika saya sekarang sudah mulai berumur, tambah dewasa, mungkin aku lebih banyak menyimpan, tapi akhirnya ya seperti itu, sehingga gitu. Tapi harus dihadapi kan gitu kan. Ya makanya perempuan itu hanya bisa berdoa kepada Tuhan untuk diberikan yang terbaik, segala-galanya, bisa membahagiakan semua segala-galanya. Apa mungkin yang buat Mami kuat gitu sampai sekarang, maksudnya? Ya mungkin sampai anakku pas ya, itu? kayak gini kan aku jauh dari anakku juga lagi sekolah pendidikan juga, jadi otomatis aku rindu sama dia. Cuma kan tiap 2 bulan sekali dia harus pulang ke rumah, itu pun cuma sehari. Terus di rumah nggak ada siapa-siapa, rumah sebesar itu cuma sendiri, paling ada asisten punya kehidupan sendiri, asisten rumah tangga aku yang bagian masak apa cuma aku punya sendiri. Jadi ya ada suami, iya memang ada suami, tapi kan suamiku juga kerja ngurusin yang lain. Jadi kadang aku suka duduk dia, aku ngapain ya, aku jualan tas deh kadang gitu, terus kadang aku ngapain ya gitu. Jadi seperti itu gitu. Kalau aku balik ke Jember karena pekerjaan aku di sini, kalau aku nggak kembali ke Jember juga kadang kasihan gitu. Hari pertama aku harus meninggalkan ibu aku hanya untuk membahagiakan keluarga aku. Tapi sudah itu resiko aku dari kecil ya, dari kecil aku sudah biasa bekerja. Jadi ya mungkin jalan Allah memberikan rezeki itu beda-beda. Mungkin Allah lagi nitipin rezeki ke saya. Banyak momen yang hilang ya, Hah? Mbak Dewi? Banyak momen yang hilang yang berarti di Ramadan ini. Iya mas gitu. Semakin kesini tuh kadang orang itu kan kalau pas lagi nggak ada orang ya, orang kan pas lagi nggak ada orang, lagi sepi, semuanya pada entah kemana, terus kita diam, terus kita merenung, apalagi ada seorang ngaji, itu baru kita ngerasain yang aduh seandainya ada papi aku masih ada, pasti tidak akan begini.
seandainya. Jadi kayak berandai-andai, tapi kan semua itu sudah berlalu ya. Jadi aku tetap bersyukur, karena dengan bersyukur aku bisa menghadapi semuanya. Ini yang momen-momen yang diingat waktu puasa bersama Dirindukan almarhum. mungkin sama mama. Aku tuh senang dimanja, Mas. Yang bisa memanjakan aku tuh cuma papi. Tapi ketika aku sekarang jauh dari papi aku tahun 2019 meninggal, 2020, ini kan bulan puasa ini. Iya. Bulan dimana ketika mungkin teman-teman punya jejak digital aku yang zaman dulu, aku ngerawat papi aku sendiri di rumah sakit. Aku biayai sendiri hampir sebulan papi aku, dan sekarang aku ingin kembali lagi gitu. Gak apa-apa aku direpotin sama orang tua lagi. Kalau dulu kayaknya ada berasa capek ya, itu kayak gini papi aku, tapi tetap aku tidak pernah menunjukkan rasa itu. Tapi sekarang nih aku ngomong sendiri gitu, ya Allah seandainya waktu bisa diulang, aku ingin direpotin lagi sama papi aku. Walaupun beliau sakit tuh masih menanyakan, aku sudah makan, aku lagi ngapain, aku gimana. Setiap ada gosip apapun, papi aku selalu menghadapkan hati aku, selalu memberikan Ketenangan ya. obat buat aku. Tapi aku sekarang, aku berasa sesosok orang yang bisa kasih aku ketenangan tuh gak ada. Jadi apa aja hidup aku, gak ada papi aku. Sarah, mungkin ketika kangen apa yang mami lakuin sih nih? Aku punya foto papi aku yang tingginya sama, apa namanya itu, kalau foto di rumah itu waktu itu dari di ya kayak, Figura. ya gede tapi kayak patung-patungan gitu. Paling biasanya aku ajak duduk gitu, aku ajak ngobrol gitu, tapi kan papi kan paling cuma berdiri aja sambil senyum. Ya aku ngobrol aja, aku gini, aku gitu, aku gini, ya sambil berbicara kepada Tuhan. Karena kan kalau kita bicara sama sahabat nanti bocor kemana-mana. Kalau kita bicara sama kan udah pengalaman gitu kan. Jadi aku cuma bicara ke sosmed jadi panjang. Ya kan, jadi aku lebih ke papi. Aku yakin papi itu ada. Ini kan momen-momen terharu ya, lagi puasa-puasa gini. Itu aja lagi apa ya, pikiran dan perasaan itu lagi sangat rindu. Kalau hari-hari yang lain aku masih bisa jalani, tapi ini bulan puasa selalu, dari kemarin bulan puasa kemarin dan bulan puasa selalu, karena ada momen yang nggak bisa aku lupa, sejarah yang tidak bisa aku lupa. Tahun 2019 aku di salah satu rumah sakit dan aku nemenin papi aku sampai papi aku sampai di ajalnya gitu. Artinya Meh, Aku harus bisa dekat sama mami aku walaupun aku lebih dekat sama papi. Cuman kan beda gitu. Kalau aku curhat sama mami aku tuh lebih kayak di komplain ya. Kalau papi aku tuh enggak. Ketika aku curhat, papi aku tuh selalu welcome sama aku, selalu peluk aku. Itu yang aku rasain. Dan aku belum pernah menemukan sesosok seperti papi aku. Kalau mami aku, lebih banyak mami aku yang curhat gitu. Jadi aku jadi pendengar aja. Nih dari Jadi papi, sedih aku. nih dari papi apa sih yang belum kesampaian dari Mami Dewi Persik? Yang belum sampean. Ya pastinya ada. Terus yang pastinya juga ada satu hal yang gak bisa aku ceritakan di sini. Cuman aku hanya bisa berdoa kepada Allah gitu guys. Aku tidak akan pernah mencari sesuatu yang memang itu yang dinamakan oleh papiku. Tapi aku cuma berdoa yang terbaik, karena aku adalah wanita yang baik. Aku tidak akan pernah macam-macam atau neko-neko. Jadi keputusan Allah yang terbaik, apapun itu yang terbaik, dan aku harus bisa kuat dan tabah dalam menjalani apapun itu. Jadi aku tidak bisa cerita banyak gitu. Jadi intinya adalah jangan sampai aku terpeleset sama hal-hal yang menyebabkan aku jadi tercoreng keluarganya gitu. Jadi aku sebisa mungkin aku sudah pasrah sama Allah. Yang terbaik itu seperti apa sih, aku sudah pasrah. Ini artinya banyak perubahan yang terjadi di diri mami ya. Maksudnya, Di saat aku ditinggal sama papi aku, iya. Kalau dulu masih ada beban yang harus aku kasih ke papi aku gitu. Jadi kita itu 50-50. Tapi kalau sekarang semua beban itu duplek di aku semua. Entah itu beban keluarga atau beban itu duplek di aku semua. Otomatis aku harus bisa menghadapi ini dengan kuat gitu.
aku cuma punya keyakinan gak ada yang nggak bisa gitu, cuma Allah yang bisa kasih kekuatan ke aku. Maaf ya, aku tuh nggak mau cekek, cuman ini bulan Ramadan aku tuh terbiasa ada papi aku gitu, aku suka selibet gitu, apalagi kalau aku di jalan ada suara bunyi itu loh, ambulans. Tadi itu aku berangkat ada suara ambulans, itu kayak terekam gitu di pikiran aku tuh orang yang kayak gitu Mbak. Jadi ya makanya aku tuh tipe perempuan yang setia banget. Ketika aku ditinggalkan oleh orang yang aku sayang, aku tuh pasti move on-nya itu sangat lama. Lebih mengontrol diri nggak sih? Tadi kan nggak mau mencoreng nama keluarga, maksudnya ketika dia ada masalah berbagai macam, mami kontrol gitu, jadi ngerem gitu nih. Ngerem itu iya, cuman kan lebih tidak seperti dulu. Kalau dulu mungkin nggak dipikir ke depannya kayak gimana. Kalau sekarang aku punya anak, aku harus mikirin ke depannya itu anak aku harus jadi apa kalau aku begini. Karena kan berita, namanya aku artis ya Mbak, nanti berita begini, berita begitu, anak aku lihat di internet atau di mana, itu akan jadi beban pikir anak aku. Jadi aku simpan aja, aku kendalikan aja sebisa mungkin aku. Ini terlepas dari kesedihan ini, tak ada target gak sih bulan Ramadan ini mungkin mami? Target untuk khatam Quran mungkin, atau lebih berserah seperti apa? Kalau khatam Quran itu nggak Ramadan juga khatam Quran, karena memang aku mesti selalu melakukan ibadah. Begitupun juga lagi Ramadan ini, cuman ada waktu di mana aku tuh ada perasaan kangen gitu, perasaan kangen yang kayaknya itu nggak ada yang bisa ngobati itu kecuali papi aku sendiri yang hadir untuk aku. Kalau puasa Mami sedikit dong.